Memiliki bisnis yang sukses setelah sempat berganti-ganti usaha menjadi kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi para entrepreneur yang saat ini memanen hasil dari kerja kerasnya. Hal ini pula yang dirasakan oleh seorang Elo Wulandari yang kini sukses menjalankan bisnis tahu bakso yang dikenal dengan nama Tahu Bakso Zubos. Nanti buat kafenya itu sekitar 20 pack, kemudian yang pedesnya ada 5 pack ya. Disiapkan nanti, terus yang originalnya biasa yang pakai merek sekalian dibungkusin sekalian jadi 30 pack. Niat awalnya ingin membuat usaha yang bisa dikerjakan di rumah sembari menyalurkan kecintaannya terhadap kuliner. Namun ternyata produk coba-cobanya dengan sang suami tercinta sangat diterima oleh masyarakat. Produksi tahu bakso yang awalnya hanya sekitar 50 biji saja, kini mampu diproduksi ratusan biji dalam sehari. Bahkan usaha tahu baksonya nggak hanya membidik masyarakat lokal aja, tapi juga sudah menjangkau wisatawan luar kota. Bahkan ada satu perusahaan skala besar yang mengajak kerjasama yang menawarkan konsep maklon dengan pangsa pasar kelas menengah ke atas. Seperti apa sih perjalanan Elo dalam merintis dan membangun usaha kulinernya tersebut? Lalu rahasia apa yang kemudian ia terapkan sehingga produknya mampu bersaing bahkan menjadi salah satu pilihan utama para pecinta tahu bakso? Bersama saya Yaya Ahmad, kita simak peluang. Tangkap peluang untuk menghasilkan uang. Jadi gini, awalnya itu saya kan nikah itu udah nikah muda. Kemudian sama suami itu saya nggak boleh bekerja, nggak boleh ikut kerja di luar. Akhirnya itu dari dulu usaha berbagai macam ada. Pertama saya jualan batik Pekalongan, terus udah jalan. Tapi akhirnya berhenti, kendala di modal juga. Akhirnya jualan jilbab, itu juga setengah perjalanan udah berhenti lagi. Kemudian sempat saya jualan, ada yang terakhir itu jualan seperti bakso bakar, sosis bakar, takoyaki, dan es gitulah. Kebetulan itu dari dulu memang orang tua saya itu dulu waktu saya SD, ibu saya jualan gorengan. Jadi saya udah terbiasa untuk kadang menjajakan gorengan tersebut kepada tetangga-tetangga dan lain sebagainya. Kemudian waktu saya SMP sampai saya SMA, ibu saya jualan bensin di emperan gitulah. Akhirnya mungkin terbentuk dari situ jiwa wirausaha saya. Iya, otodidak lah. Satu itu karena saya sama suami memang suka kuliner. Kedua, saya suka bakso dan mie-mian. Akhirnya kemudian ada peluang usaha. Di Batang itu belum ada tahu bakso yang enak menurut saya, karena kualitasnya masih kualitas yang di pasar lah istilahnya. Kemudian banyak sekali kafe-kafe berkembang kan sekarang ini, anak muda pada nongkrong sambil ngopi itu. Itu peluang saya buat masukin apa nih, cemilan apa yang sekiranya enak. Nah, kebetulan tahu bakso itu menurut saya belum ada yang seleranya, yang belum ada yang pas gitulah. Trial berulang kali, bahkan sempat gagal juga, sempat error, rasanya nggak pas. Akhirnya sampai sekarang saya udah menemukan formulanya, jadi setiap kali produksi ya pakainya takaran itu. Kalau secara resminya Zubos itu kalau dipatenkannya itu tahun 2021, tapi saya awal merintis pertamanya dari 2019. Pertama itu awalnya itu pakainya mereknya Big Boss. Karena kemudian saya akhirnya paten merek, ternyata nama tersebut sudah ada yang pakai, jadi saya tidak bisa pakai nama itu. Akhirnya saya ganti pakai nama Zubos itu. Kebetulan waktu itu udah beberapa kafe banyak yang bermitra dengan kami. Kemudian ketika pandemi datang, itu kan
tidak boleh ada masyarakat yang istilahnya berkerumun ya. Jadi banyak kafe-kafe yang tutup, terus mitra kami banyak yang pengusaha snacks box itu juga tidak ada rapat jadi tutup. Akhirnya saya cuma mengandalkan orang-orang yang konsumen biasa, perorangan, rumah tangga seperti itu. Karena mereka mungkin nggak boleh keluar, akhirnya juga mereka bisa stok tahu bakso buat makanan sehari-hari. Tapi tetap berjalan ya? Alhamdulillah tetap berjalan walaupun penghasilannya tetap menurun. Kebetulan itu awal usaha saya belum ada pegawai, masih semua saya kerjakan sendiri, paling dibantu sama suami. Karena memang orderan masih sedikit, belum merambah luas, masih saya kerjakan sendiri dibantu suami, dan dulu masih ada adik saya yang bantu. Di sebuah ruas jalan di Kabupaten Batang, tepatnya di Jalan Wahid Hashim, Gang Semboja, Kauman, Kecamatan Batang, terdapat sebuah rumah yang sudah sejak 2019 memproduksi tahu berisi adonan bakso yang memiliki cita rasa yang khas. Yes, di sanalah diproduksi tahu bakso Zubos milik Elo Wulandari. Setiap hari ia dibantu karyawan memproduksi ratusan tahu bakso yang sudah dipesan pembeli maupun reseller. Tahunya terpotong rapi, berbentuk segitiga, tapi ada juga yang segi empat dengan adonan bakso yang rapat di dalamnya. Nikmat dimakan hangat-hangat, apalagi dipadukan dengan cabai rawit hijau dan pedas. Aroma gurih yang menyengat menguar ketika digigit. Siapapun yang pernah mencicipi nih, pasti ketagihan. Dulu di awal ia merintis usaha, ia hanya memproduksi sekitar 50 biji saja. Ya karena emang belum banyak orang yang kenal dengan produknya. Walaupun begitu, Elo nggak pernah yang namanya patah semangat. Ia terus membulatkan tekad untuk memproduksi tahu bakso setiap harinya. Menurutnya, produksi yang berkelanjutan penting banget sebagai langkah konkret dalam membangun sebuah usaha. Kalau kita memproduksi secara kontinu setiap hari, kita juga akan tertantang untuk menjualnya lebih banyak lagi. Dan emang terbukti. Kalau awalnya itu malah masih sedikit sekali, modalnya itu di bawah 200.000 sepertinya. Karena waktu itu penjualan saya ingat sekali, perharinya paling cuma habis sekitar 50 biji saja. Waktu itu? Iya, pertama awal paling saya bikin sesuai kalau ada yang order gitu. Belum setiap hari bikin itu belum. Peralatan masih seadanya. Dulu masih kompor cuma satu, panci pun saya pakai yang rumah tangga. Kemudian belum ada meja seperti ini, masih seadanya saja. Kemudian buat perekat kemasannya masih pakai staples. Kalau hari ini? Kalau hari ini ya alhamdulillah seperti yang sudah ada, sealernya sudah sealer yang continuous sealer, kompornya sudah ada 2, terus buat yang tahu baksonya juga sudah ada yang pakai kelakat. Kalau sementara tadinya belum ada banyak saingannya, menurut saya masih prospek banget karena tahu bakso itu terkenalnya kan di daerah Semarang ya, daerah sini belum ada. Jadi kadang orang daripada beli ke sana, di sini ada yang enak, kenapa enggak gitu. Yeah, I know I'm good, but I'm getting better. Kalau Zuba sendiri sementara produksinya cuma tahu bakso sama bakso. Variannya itu ada 7 macam. Ada 1 original, kemudian pedas, sayur, rendang, keju, jamur, dan kriuk. Kalau paling favorit otomatis yang original, karena orang kan lumrahnya masih yang original aja. Kemudian pedas yang nomor 2, karena banyak sekali pecinta pedas. Akhirnya saya peluangnya nyiptain yang pedas itu. Kemudian sama yang rendang, karena orang itu masih kok tahu bakso kok rasanya rendang gitu. Dalam perjalanan sih, pertama saya bikinnya cuma yang original sama pedas aja. Awalnya? Ya, awalnya. Kemudian
ada konsumen yang cerita mungkin, Mbak ada rasa lain nggak? Kemudian saya berpikir apa gitu. Kemudian ada lagi yang cerita, Mbak anak saya nggak doyan sama yang namanya bakso, nggak suka yang namanya sayur dan lain sebagainya. Akhirnya biar anak suka gimana caranya, akhirnya tercipta yang kriuk. Kan luarannya kayak ada tepung panirnya, jadi mereka mungkin ngiranya nugget gitu. Yang nggak suka sayur, akhirnya saya nyiptain sayur, dalamnya kemasukan sayur, mereka nggak tahu kalau ada sayurnya, akhirnya itu tercipta itu juga. Dari mulai perjalanan Iya. sampai hari ini mulai ada rencana untuk nambah lagi nggak nih variannya? Rencananya sih ada. Ada, karena memang terus kita menyesuaikan konsumen tuh pinginnya apa sih, nanti Zubos akan menuruti keinginan konsumen gitulah. Kalau untuk sekarang alhamdulillah sih udah ada reseller itu di Semarang ada 2, kemudian di Gresik ada 1, kemudian di Bandung ada 1, kemudian yang terbaru ini Tangerang, hari ini tadi baru kirim ada 1. Oke, Semarang, Bandung, Tangerang. Tangerang, Ya, sudah Gresik. mulai keluar kota ya? Iya. Gresik. Ya, Elo adalah seorang yang memiliki jiwa wirausaha sejak ia muda, menurun dari orang tuanya yang juga merupakan pedagang. Setelah mencoba peruntungan dengan berjualan batik, lalu pindah ke hijab, ia kemudian merubah usahanya dengan fokus di kuliner. Dan melalui tahu bakso ini, ibu 3 anak tersebut justru mendapat predikat entrepreneur sukses. Pengalaman berkali-kali jatuh bangun dari usaha satu ke yang lain membuatnya memetik satu pelajaran berharga. Bahwa jika usaha dimulai tanpa komitmen, maka nggak akan berhasil. Berangkat dari situ, Elo pun membulatkan tekad. Apapun yang terjadi, usaha ini harus selalu maju. Sebagai strategi marketing agar produknya dikenal masyarakat, selain rajin memasarkannya melalui akun media sosial, Elo juga bekerja sama dengan kafe-kafe yang cukup banyak tersebar di area Batang, Pekalongan, dan sekitarnya. Dari situlah pemesanan tahu bakso mulai banyak dan meningkat. Walaupun sempat terkendala pandemi yang datangnya kebetulan cukup berdekatan dengan timing ketika ia mendirikan Zubos, namun ia bersyukur usahanya masih mampu survive hingga hari ini. Ia juga bercerita kalau awalnya nama dari usaha tahu baksonya itu sebenarnya adalah Big Boss. Namun tahun 2021 ia merubah nama menjadi Zubos, brand yang kemudian ia patenkan sebagai merek dagangnya. Nah ini karena kan tahu bakso itu cuma tahan 1 hari karena kita nggak pakai bahan pengawet ya. Jadi kebetulan kita kerjasama dengan PT King Cuff. Produk kami dimaklon sama PT King Cuff, akhirnya di rebranding sama PT King Cuff. Itu tuh sebenarnya sama-sama teman UMKM dari Kabupaten Batang juga, tapi kemudian beliaunya domisilinya pindah ke Semarang. Itu kita kemarin sudah masuk ke Singapura sama Malaysia untuk penawaran produknya. Karena ada peluang permintaan dari luar negeri, sedangkan saya ada keterbatasan di modal dan mesinnya, karena mesin untuk agar tahu bakso itu bisa tahan awet sampai 6 bulan sampai 1 tahun itu mesinnya sangat mahal. Akhirnya saya memutuskan, tadinya saya nggak mau kalau diajak maklon, tapi karena ada peluang usaha untuk bisa masuk ke ekspor, akhirnya kita kerjasama dengan PT King Cuff. Baru 3 bulan berjalan sekitarnya. Tapi untuk kemarin kasih sampel ke luar negeri itu baru, berarti sampel ke Malaysia, Singapura, sama Jepang, sama Australia 1. Insya Allah, ya karena memang niatan saya awalnya sudah merambah untuk pasaran luar ya. Jadi ya saya harus bisa untuk menghadapi itu. Fase paling sulit itu sebenarnya ketika ada kenaikan harga bahan pokok, Mbak. Karena di situ akhirnya pengaruh ke penghasilan saya dan juga saya harus menjual naik harga gitu. Sementara kalau saya menaikkan harga, pasti konsumen ataupun reseller juga
masa harus naik lagi sih Mbak, masa harus naik lagi, sementara memang bahan pokoknya kan naik ya. Jadi mengikuti untuk itunya, kadang saya harus putar otak gimana caranya agar konsumen dan reseller saya itu nggak lari ke orang lain. Tapi selama ini kebanyakan ketika harga pokok itu udah naik, turun cuma sedikit. Jadi kita kalau udah naik ya nggak turun lagi. Ya. Berarti menyesuaikan aja ya seperti itu ya. Kalau berarti dari tahun 2000 ketika merek Zubos itu keluar, akhirnya saya ada sosial media khusus untuk tahu Zubosnya. Ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook juga. Kemudian saya minta ketika ada pelanggan yang beli, saya tanya gimana, ada kekurangan apa, atau ada masukan apa, ada kritikan apa, itu kami tampung. Kemudian kalau memang enggak Mbak, enak, malah lebih enak dari yang ini. Kemudian saya minta testimoni di sosial media Tahu Bakso Zubos aja. Jadi akhirnya nanti konsumen itu jadi tim marketing yang tanpa saya minta untuk nggak ada bayaran, tapi mereka memang bicara apa adanya gitu. Jadi berarti sebegitu pentingnya digital marketing. Iya. Di Tahu Bakso Zubos, Anda bisa menikmati 7 varian menu yang tersedia. Ada tahu bakso original, tahu bakso pedas, tahu bakso sayur, lalu ada keju, ada kriuk, ada jamur juga, dan tahu bakso rendang. Yang varian pedas tentu untuk mereka yang suka pedas. Di dalamnya ada irisan cabai. Kalau tahu bakso ori itu 90% adalah daging. Sementara untuk yang tahu bakso sayur, ia ciptakan agar anak-anak selain bisa menikmati tahu bakso buatannya, juga tetap mengkonsumsi sayur. Menurut Elo, tahu bakso buatannya itu berasa lebih seperti menikmati bakso, bukan tahu. Saking kalau kita ngelihat ini, presentasinya itu lebih banyak isiannya, yaitu bakso daripada tahunya. Selain itu, tahu bakso Zubos terasa crispy saat digoreng. Kenikmatan tersebut tentu bukanlah tanpa usaha dan perjuangan. Sebelum menemukan formula yang pas di lidah seperti sekarang ini, ia dan suami berkali-kali melakukan trial untuk menghasilkan rasa tahu bakso yang high quality. Kalau sekarang sih alhamdulillah ya, istilahnya dalam 4 tahun itu saya sudah sampai di titik ini tuh saya sudah bersyukur sih, nggak gulung tikar ataupun nggak berhenti, itu udah alhamdulillah. Sekarang penjualannya kalau tadinya 50 biji, sekarang udah perharinya 50 bungkus lebih. Kalau strategi khususnya sih sebenarnya nggak ada. Tapi saya kan kebetulan juga binaan dari Disprindakop Kabupaten Batang. Jadi di situ saya diikutkan beberapa pelatihan-pelatihan di mana di pelatihan itu juga gimana caranya biar usahanya itu tetap eksis, bisa tambah maju, bisa tambah luas, pemasarannya itu semua diajarkan sebenarnya. Tapi kalau saya pribadi itu nomor 1 adalah merajakan konsumen. Jadi apapun itu yang konsumen kasih masukan lah atau dapat kritikan dari konsumen lah, itu harus kita tampung dengan senang hati. Jangan sampai karena konsumen itu mengkritik, Mbak kok tahunya rasanya asem, Mbak kok tahunya jadi kecil, kok jadi dan lain sebagainya. Itu sebenarnya jangan sampai kita marah karena omongan konsumen, tapi malah menjadikan gimana caranya biar konsumen itu selalu puas dengan produk kita. Sebenarnya permintaan khusus itu nggak mesti sih ya, nggak ada waktu khusus. Tapi Idul Fitri atau apa gitu, momen-momen gitu nggak ada? Kalau mau liburan itu meningkat biasanya karena memang untuk oleh-oleh kebanyakan. Alhamdulillah sih sudah dipercaya buat oleh-oleh dari berbagai macam dinas. Para anggota dinasnya sudah bawa tahu bakso itu buat oleh-oleh buat keluarganya atau buat dikasihkan ke koleganya dan lain sebagainya. Kalau sementara sekarang ini per harinya itu sekitar 600 biji. 600 biji, jadi
jadinya sekitar 60 pack. Itu adonannya ya sekitar 15 kiloan lah. Oke, pasti habis ya. Alhamdulillah. Proses produksi itu ada 1 sampai 2 orang yang bantu. Kalau saya menerapkan ke karyawan itu tetap kebersihan nomor 1 ya, karena makanan apalagi tahu bakso itu rentan sekali buat basi. 1 hari itu udah basi, jadi kebersihan itu saya utamakan, kemudian quality control juga saya utamakan. Iya, masih sendiri. Perizinan itu alhamdulillah sudah ada. Untuk merek sendiri sudah terbit, alhamdulillah. Kemudian halal sudah terbit, kemudian higien sanitasi sudah terbit juga, uji nutrisi juga sudah ada. Yang belum itu masih proses adalah untuk izin BPOM-nya. MD BPOM itu untuk izin edarnya, belum, masih berproses. Sebenarnya karena istilahnya tahu bakso Zubos itu segmentasinya adalah konsumen menengah ke atas ya. Jadi kebanyakan konsumen yang sudah saya hadapi itu memang mereka orang-orang yang kritis. Jadi kadang menanyakan kualitasnya, kadang menanyakan soal perizinannya ini apa aja gitu. Itu mereka udah menanyakan seperti itu. Oke, dan sudah ada, jadi alhamdulillah aja, gitu iya. Ya. Kalau awal-awal itu saya takut istilahnya harga saya itu tinggi, harga pesaing itu lebih rendah gitu. Saya takutnya kan karena konsumen Indonesia itu kebanyakan mintanya yang harga murah tapi produknya besar dan enak gitu. Jadi saya takut tadinya awalnya itu laku nggak. Tapi alhamdulillahnya karena memang kualitas yang bicara ya Mbak. Jadi alhamdulillah mereka bilang awalnya Mbak kok mahal, tapi akhirnya nanti 2 hari kemudian order lagi varian rasa yang berbeda, 1 minggu lagi order lagi varian yang berbeda, akhirnya bawa buat oleh-oleh saudaranya, akhirnya saudaranya order begitu. Alhamdulillah sih. Artinya menghadapi kompetitor sebenarnya enggak, tinggal kita kualitasnya kita yang tingkatkan aja, nanti konsumen yang ngikutin sebenarnya. Yang membedakan apa ya? Kalau kata konsumen nih, ya rasanya beda, isiannya full, kemudian kualitasnya terjaga, kebersihannya bagus, ya seperti itulah. Alhamdulillah kami harus siap lah istilahnya, karena alhamdulillah sudah ada pegawai juga, jadi semua sudah terhandle oleh pegawai. Saya tinggal quality controlnya saya yang mengontrol, kemudian untuk bahan bakunya juga saya yang mengontrol. Jadi pegawai tinggal menerapkan, dan permintaan berapapun insya Allah kami siap sih. Oke, baik. Untuk menghubunginya nanti bisa cari ini sosial medianya Tahu Bakso Zubos, ada kontak personnya juga. Kalau tips dari saya itu jangan takut untuk gagal, karena kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Istilahnya ketika kita mungkin tidak cocok, misalkan kayak saya itu tidak cocok di batik, ya harus gali lagi di bidang apa. Di hijab nggak cocok, gali lagi di bidang apa, sampai kita menemukan passion kita di mana sih, seperti itu. Jangan takut untuk gagal. Iya. Sebagai seorang pebisnis, motivasi sangat penting untuk menjaga semangat dan fokus dalam menghadapi tantangan dan juga kesulitan yang mungkin muncul dalam perjalanan bisnis yang kita bangun. Seperti Elo yang selalu berinovasi dengan mencari cara untuk meningkatkan produk usahanya. Karena menurutnya inovasi dapat memberikan energi dan juga membedakan bisnis kita dari pesaing. Selain itu kita juga harus belajar dong dari yang namanya kegagalan. Selalu melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Satu nasihat dari Elo, jangan biarkan kegagalan meredam semangat kita, melainkan gunakan sebagai pelajaran berharga untuk masa depan. Demikian pemirsa peluang kali ini, saya Yaya Ahmad. Sampai jumpa.